Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita mau bersaat teduh sebelum kita bekerja, beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari siapkan hatimu dan mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur buat hari ini. Kami ada sebagaimana berada. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur sebab kehidupan ini ada karena Engkau yang adakan bagi kami. Bukan saja hidup yang Engkau beri, tapi juga kesehatan, kekuatan, semangat Engkau berikan bagi kami. Hari ini ada tugas kerja kami, namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami datang kepadamu sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan firman-Mu, dan nanti kami aplikasikan itu dalam kehidupan kami, dalam tugas kerja hari ini. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita lihat Yeremia pasal 22 ayat 20 sampai dengan ayat 30, cukup panjang, 10 ayat. Ini nubuat melawan Raja Konya. Ayat 20, naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah, perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Demikian pembacaan Yeremia 22 ayat 20 sampai 30.
Kita beri perhatian di ayat 21 dikatakan begini, aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sudah menjadi sifat manusia ketika hidupnya dalam keadaan sentosa, artinya baik-baik saja, aman, sehat, makmur, dan berkecukupan. Ia cenderung melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saat keluarga baik-baik, anak-anak berhasil dalam studi, pekerjaan sudah mapan dengan gaji cukup tinggi, apalagi yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan dalam hidup ini. Jadi tidak perlu ngoyo-ngoyo. Ya, ngoyo-ngoyo itu adalah istilah Jawa ya, berusaha keras. Ya, tidak perlu berngoyo-ngoyo lah. Ibadah ke gereja seminggu sekali saja cukup. Berdoa saat mau makan, hendak tidur pada malam hari, dan setelah bangun pagi saja berdoa. Itu sudah cukup. Dan ini sering kita lakukan. Sebaliknya, kita baru mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh apabila bisnis sedang hancur, toko hampir bangkrut, studi gagal total, ya, belum memiliki anak meski sekian tahun berumah tangga, atau ya hal-hal buruk lain yang sedang menimpa kita. Tidak salah Bapak Ibu, kita datang mencari Tuhan ketika dalam masalah. Itu tidak salah. Namun, apakah kita harus menunggu sampai musibah menimpa kita baru kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melayani Dia? Mengapa ketika masih muda, masih kuat, sehat, dan berkelimpahan kita hitung-hitungan dan tidak mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Saudara, dalam Matius pasal 19, kalau kita baca di sana ayat 16 sampai dengan 22, ada anak muda yang hidupnya makmur dan segalanya baik-baik saja. Bahkan dalam hal kerohanian sepertinya dia tidak bercacat. Semua hukum Taurat dia sudah lakukan dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang, seperti yang dia katakan kepada Yesus, ya kan? Dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu kemudian Yesus berkata begini, hanya satu yang kurang, yaitu apa? "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu, ternyata anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya daripada harus mengikuti apa kata Tuhan. Harta, kemewahan, uang menjadi prioritas utama dalam hidupnya, melebihi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia memilih meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan hartanya. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau tegaskan pada pagi hari ini, mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan selagi keadaan kita sentosa, baik-baik saja. Jangan tunggu sampai segalanya berantakan, jangan tunggu sampai Dia menegur kita. Amin. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan setiap hari, ya, kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kita lakukan yang terbaik karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Betul? Hidup ini hanya sementara, saudara. Jangan ada di pikiran kita hidup kita kekal. Jangan pernah ada dalam pikiran kita mau hidup seperti ada karangan atau sajak begitu ya. Aku, ya kan? Aku mau hidup 1000 tahun lagi, kata saudara. Hidup kita hanya 70, 80, bisa kurang bisa lebih, ya kan? Kalau kita sampai 70 puji Tuhan. Kalau kita sampai ke 80, ya penuh dengan penderitaan. Bisa jadi anak cucu kita udah nggak mau kita hidup. Haleluya, ya kan? Jadi kita ini kata Alkitab di dunia ini hanya menumpang, ya kan? Saudara boleh punya rumah yang mewah, yang besar begitu ya, tapi semuanya itu sudah akan tinggalkan dan akan berakhir dengan ukuran 2x1, ya kan?
Walaupun tempatnya di tempat yang mewah itu ukuran 2x1 sama aja dengan di tempat yang lain. Walaupun saudara punya mobil yang banyak, ya kan? Saudara itu saudara tidak akan bawa sebab saudara akan berakhir dengan ambulans yang akan mengantar saudara ke tempat yang ukurannya 1x2x1, ya kan? Tertulis lagi kereta jenazah, ya kan? Semua serba cepat, cepat-cepat. Sampai-sampai orang bilang, aduh, gak main deh. Udah mati ganggu orang lagi kan? Haleluya. Saya heran juga ya, kenapa ya kalau ada jenazah yang lewat begitu, semua serba cepat, kayak panik begitu, buru-buru kayak apa gitu kan? Sampai-sampai orang bilang, aduh, udah mati aja masih merepotkan orang lain. Nah, bagaimana waktu dia hidup ya? Dan saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, hidup kita harus menjadi berkat. Kita menikmati hidup ya, tapi juga kita harus menjadi berkat. Jadi hidup kekristenan bukan soal bagaimana menikmati hidup, tetapi bagaimana kita harus menjadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, ya kan? Masih sentosa, kuat, masih sehat, ya kan? Masih kuat, kantong masih kuat, ya kan? Karir kita masih kuat, masih mantap, ya kan? Pokoknya semua masih kuat, ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadi selagi kita masih kuat, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Selagi semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja, baik itu ekonomi, keluarga, dan karir ya masih baik-baik, masih dalam keadaan sentosa, ya, mari kita memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Menjadi berkat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ya kan? Tak berdaya. So nggak ada duit, ya kan? Udah kena asam urat, udah ada gula, ya kan? Haleluya. Udah jantung kita udah bermasalah, udah pasang ring, ya kan? Apalagi kaki udah nggak bisa jalan, ya kan? Aduh, ya kan? Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti itu, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Selagi keadaan kita dalam keadaan sentosa, baik-baik, ya kan? Jangan tunggu segalanya berantakan. Jangan tunggu Dia menegur kita dengan berbagai masalah, kehancuran, keluarga, ekonomi, dan seterusnya. Baru kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Memang sih nggak ada kata terlambat, ya. Tapi mari, sejak kita masih dalam keadaan yang baik-baik saja, masih muda, masih kuat, segalanya masih baik-baik saja, masih aman, kita datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk cari Tuhan harus ngoyo, ya kan? Harus dengan berusaha keras, dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami mempergunakan waktu. Jangan kami menunggu segalanya berantakan baru kami cari Tuhan. Tapi masih dalam keadaan yang sentosa, yang baik-baik saja, masih aman, masih sehat, masih makmur, berkecukupan. Kami mau sungguh-sungguh terus datang kepada Tuhan. Kami tidak akan melupakan Tuhan. Karena kami ada saat ini karena Tuhan. Kalau kami ada berkat yang melimpah, kami kaya itu karena ada satu pribadi yang pernah jadi miskin. Namanya Yesus Kristus. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya. Itu sebabnya kami mau datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Terima kasih, berkati setiap sahabat Galilea yang selalu setia mengikuti tayangan sahabat Galilea ini. Melalui firman Tuhan setiap hari mereka dengar, mereka dibentuk karakter mereka, mereka diberkati, yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. So